Ya, jadi dari peristiwa ini dapat disimpulkan kalau wanita itu butuh kepastian. Nice. Berarti. Udah tahu sebelumnya juga. Kok bisa masih suka? Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Oke, untuk video kali ini aku sedang sama ini teman-teman SMP, teman MTS. Iya. Ya, mungkin ada yang udah kenal ya, tapi yang belum kenal, oke aku kenalin dulu. Namanya Maya. Maya. Oke, namanya Maya. Maya ini teman MTS dan yang di sebelahnya suami. Diakui. Iya, suami. Bahaya kalau nggak diakuin. Suami. Ya, jadi di sebelah Maya ini suami. Kenapa? Kenapa kali ini ngobrolnya kok bareng-bareng sama suami gitu. Jadi sebenarnya gini. Aku kenal jadi sebenarnya Maya ini kebetulan alhamdulillah punya channel juga. Jadi ini tuh kita collab lah gitu. Iya. Collab apa collab sih nyebutnya? Collab. Udah direncanain dari waktu saya di Bandung deh. Ya betul sekali. Jadi kita udah ngerencanain lama karena tapi karena berhubung Maya ini jauh di Bandung, aku di Banjar, jarak memisahkan kita. Dan alhamdulillah sekarang kesampaian. Berhubung ada waktu juga kan. Berhubung ada waktu, alhamdulillah ada waktu, ada kesempatan. Nah, oke. Tapi kali ini untuk video kali ini aku nggak mau bahas tentang channel YouTube-nya Maya, tapi aku lebih penasaran ke bagaimana hubungan Maya sama suaminya. Kebetulan, jadi pas waktu Maya nikah, aku kebetulan ada gitu. Dan yang bikin aku dan itu juga pertemuan terakhir ya sebelum hari ini ya. Iya. Iya, pertemuan pertama yang setelah udah lama banget deh kita nggak ketemu. Jadi udah lama dari semenjak dari semenjak lulus sekolah, terus ketemu lagi pas di nikahan Maya, dan sekarang baru ketemu lagi. Ya karena jarak jauh, tapi alhamdulillah kalau komunikasi sih kita selalu ya. komunikasi, selalu ngejaga silaturahmi. Alhamdulillah kita selalu tanya kabar ya deh, selalu via chat, WA ya deh. Iyalah, insya Allah. Karena zaman udah makin mudah ya buat silaturahmi. Aku tuh lebih penasaran ke hubungan kalian gitu, karena jadi apa ya? Ya mohon maaf ya. Ini boleh nggak dibahas nih? Nggak apa-apa, boleh aja. Boleh ya, boleh ya. Udah dapat izin loh ya. Boleh. Oke. Jadi yang bikin aku penasaran itu justru ke suaminya Maya. Karena apa? Bener nggak sih lebih muda? Iya. Jadi iya. Ya jadi suami Maya ini lebih muda berapa tahun? Beda 6 tahun. Beda 6 tahun dari Maya. Dan mohon maaf, pas waktu nikah, setahu aku waktu itu Maya udah, mohon maaf, waktu itu janda dan Iman ya? Iya. Iya, belum dikenalin namanya Iman. Mohon maaf sudah tidak jomblo ya, sudah ada pasangan. Dan Iman waktu itu bisa dibilang masih perjaka, belum menikah gitu, statusnya single, nikahin duda, anak 3. Jadi yang aku bikin penasaran itu Iman yang bisa dibilang usianya terpaut jauh lebih muda, bisa gimana sih ceritanya bisa kepincut sama, mohon maaf ya, waktu itu janda anak 3 ya. Kebetulan ya seperti itu gitu. Dan Dede juga sedikitnya tahu ya ceritanya Maya ya. Tapi soalnya kan waktu pas Maya lamaran Dede yang ngehena, terus pas Maya nikah juga Dede yang ngehena gitu. Iya. Jadi setidaknya Dede tahulah karena Maya pernah cerita gitu. Iya betul. Tahu kan garis besarnya aja. Nah, kali ini boleh nggak nih dikorek-korek? Boleh ya. Oke, mungkin pertama ketemunya gimana sih? Sebelum jadi gitu, pasti kan awal pertamanya kenalnya gimana dulu? Dulu tuh awal kenalnya,
Jadi teman dari teman suami pacar Maya. Terus kalau ngapel tuh suka ngajak Iman. Dan karena si temennya itu apa ya, nggak tahu Bandung ya. Jadi minta anter gitu kan. Dan dia mau ngebelaan hujanan. Oke. Gitu. Tapi Maya pas pertama ketemu tuh salah ya. Jadi ke dia bukan ke si temennya. Jadi Maya tuh pacaran sama temen suami itu lewat sosial media. Baru ketemu, jadi kita tuh nggak tahu mukanya gitu. Dan Maya pas ketemu itu salah orang. Jadi salah orang. Jadi salah orang. Jadi kan kita tuh waktu pertama ketemu sebelum sama suami kan sama temennya dulu Maya pacaran, tapi lewat Facebook. Terus kita janjian di Miko Mall ya. Dan berhubung kemarin waktu itu temen nggak tahu daerah Bandung, jadi minta anter ke Iman gitu. Tapi malah disangkainnya itu ya. nah terus kan udah ketemu. Terus jadi Maya itu malah pilihnya itu ke Iman. Ya. Terus Mayanya rada-rada gitu-gitulah ke si Iman teh. Soalnya gitu gimana? Itu sangat singkat banget deh. Jadi pas pertama kali si Iman tuh datang ke kontrakan Maya, jadi Maya tuh langsung perasaannya teh gimana ya ke si Iman teh. Mungkin Iman juga lihat gerak-gerik Mayanya ya. Ayo lah tuh lihat gerak-gerik. Jadi yang pertama kali naksir itu Maya. Enggak juga sih, bukan naksir. Jadi ngelihat dan Ayah juga tahu bunda gimana gening. Iya. Jadi sikap nanti sih ganu mah gening, caper gitu gening deh. Tiap dia diajak main sama temennya ngapel, Maya itu rada caper bukan ke temennya, tapi ke si Iman gitu. Oke. Terus, nah pertama kali apa ya yang bikin sukanya Iman ke Maya itu gimana? Waktu itu sih orangnya tuh emang suka bawel, kebetulan juga. Dari dulu. Kebetulan juga kan Iman suka orang yang bawel daripada orang yang pendiam. Ya Iman juga pendiam sih. Kalau sama dua-duanya pendiam ya gimana jadinya kan? Teramenya. Jadi harus ada salah satu yang bawelnya gitu kan. Saling melengkapi. Selain itu, ya, jadi yang bikin menurut dia, jadi yang bikin tertariknya itu justru bawelnya. Kalau cantik ya wanita cantik ya. Dan selain itu apalagi? Maksa pisan. Soalnya biar terbuka di sini deh, kan ini nggak pernah terbuka gitu. Yakin nggak pernah terbuka? Jadi, setelah seminggu ya, seminggu terus Maya tuh ceritanya karena si temannya itu nggak punya pulsa, pakai nomor Iman, jadi Maya tahu. Jadi kayak udah. Oh ya dari situ mulai ya kontek-kontekan. Tapi Maya status masih pacarnya temennya Iman. Masih kita jadian setelah seminggu. Putus? Enggak, belum putus, masih pacaran sama temennya. Oh no. Jangan ditiru. Iya. Ini nggak apa-apa. Ini tanpa kesengajaan ini. Ya apalah daya kalau hati sudah berbicara gitu. Jadi selama hubungan sama Iman tuh Maya diam-diam nggak ngasih tahu teman ayah, disebutin namanya? Ya boleh. Enggak, inisial aja. Jadi ke si D ini. Jadi Maya mah udah pingin jujur kalau Maya pingin udahan dan Maya mau sama Iman, tapi kata dia nggak boleh. Soalnya kan maksudnya bukan salah apa ya, bukan, menurut aku sih nggak salah juga, kan ada pepatah yang bilang kan cinta pandangan pertama gitu. Ya mungkin awalnya nyaman dari Facebook dari apa sama si D ini, tapi pas ketemu malah pandangan pertamanya sukanya sama Iman. Iya, gitu mungkin. Iya bisa gitu, bisa dibilang gitu. Tapi Maya tuh kenapa nggak suka sama dia? Menurut Maya nggak, kurang dewasa dan emang umurnya juga lebih muda dari Iman. Bentar. Si teman Iman itu kan beda berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun. Waktu itu berarti usia berapa? Waktu itu tuh usia berapa ya? 21, 22-an. 22. Maya 27 ya?
27. 27. Tapi waktu itu Masya Allah berapa tahun yang pas waktu itu aku kenal Maya juga, mungkin yang ngelihat Maya nggak akan nyangka kalau Maya itu, mohon maaf, janda pun udah punya anak 3 ya, tapi anak 3 juga enggak sih sebenarnya, kembar soalnya. Jadi emang dari dulu Maya ini kayak anak muda gitu, udah kelakuannya kayak anak muda nyampe sekarang, banyolannya apanya. Cuman sekarang bedanya agak lebih keibuannya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah semenjak pakai kerudung jadi lebih banyak dibatasin. Nggak kayak waktu sebelumnya kan jadi masih senang main kesana kesini, masih senang anak muda gitu lah, masih senang main. Gitu. Oke. Terus pertama kali jadiannya gimana? Gimana ya? Pertama kali jadian waktu ketemu waktu ada acara nikahan temannya Maya. Dan posisinya di situ ada kejadian deh. Jadi ada pacar Maya juga waktu itu. Si D. Bukan. Oh, ada lagi. Jadi ceritanya Maya. Bentar. Tadi kan bilangnya pas waktu udah sama Iman, masih sama si D, ini ada lagi. Ada 2. Alhamdulillah. Aku 1 aja belum, ini gimana? Jadi belum sah jadi suami maksudnya. Jadi posisinya waktu itu emang Maya niatnya sama Iman sih ngejalanin aja sih, tapi Iman emang udah tahu. Jadi hubungan tanpa status lah gitu awalnya. Sama-sama ngerasain Maya suka, Iman suka, tapi belum ngungkapin gitu. Udah sih ya. Ya waktu itu masih sebatas hubungan teman, cuman temennya TTM itu. Ya dari situ mulailah. Karena sering ketemu tiap hari. Jadi pulang kerja ketemu, mau berangkat kerja ketemu, sering ke kosan. Satu kerjaan, satu arah, satu apa? Beda jauh. Iman di Cimahi, Maya di Kopo. Kok bisa tiap hari ketemu gitu? Ya kan ini yang ngebelain terus. Gitu. Jadi bagaimana pemirsa? Jadi Maya tuh posisinya waktu pas kita lagi mulai lope-lopenya, Maya tuh sebenarnya hubungan sama yang teman SMP. Jadi Maya tuh dulu jujur lah bisa dibilang gimana Bu Naya sama dia? Bucin. Terlalu bucin banget. Dan alhamdulillah sadarnya tuh sama dia. Oke, gitu. Jadi Dede juga tahu kan. Iya. Jadi teman SMP gitu. Jadi aku Jadi aku tuh pacaran 7 tahun sama teman SMP. Jadi Dede juga kenal. Oke. Dan dia tuh tetangga. Iya, tetangga. Kenapa aku berpaling sama Iman tuh karena dia cuman main HP-in aja. Jadi 7 tahun pacaran tuh nggak ada kepastian gitu. Aku bertahan sama dia 7 tahun tuh tadinya udah habis-habisan gitulah pokoknya. Dan pada saat itu juga Iman ayah bilang kan cina kan masih ngeganggu ya. Iya, ayah bilang kan. Berarti udah putus dulu. Nggak putus, masih. Jadi masih tapi hubungan. Udah renggang? Enggak, masih ya. Kita masih damai, masih tentram. Jadi Maya tuh hubungan sama si D, sama si M, sama si A. Oh bentar, tapi yang teman Maya inisialnya M kan? Tadi kan si D yang itu kan? Teman. Nah, yang si M ini berarti posisinya nggak satu kota kan? Beda kota? Bareng. Oh, satu kota? Iya, cuman beda kontrakan gitu. Tapi tahu nggak tentang hubungan ini kan tiap hari ketemu? Sempat curiga ya, tapi Bunda nyuruh ngebohong, bilang ayah apa sih saudara atau teman? Mau jadi teh? Jeung dia, lugu banget disuruh pura-pura jadi saudara teh, iya gerak. Jadi si M itu datang mergokin Maya, dan dia pura-pura benerin motor. Ya, benerin motor pura-pura, terus ketahuan dan si M itu marah. Jadi Maya nyumput karena udah kagok ketahuan ya. Gimana ya? Ayo waktu bilang ke dia. Jadi diontrok dia. Si Iman diontrok sama si M teh. Ayo jawabnya gimana?
ya waktu itu bilang kalau emang mau serius saya silakan bawa, kalau misalnya enggak saya udah sama saya aja gitu. Jadi si Iman tuh tadinya mah ngomongnya saudara, jadi karena udah ketahuan jadi dia udah langsung ngomong ada hubungan jeung Maya gitu. Ya, jadi dari peristiwa ini dapat disimpulkan kalau wanita itu butuh kepastian. Nice. Bener. Yang pasti aja gitu ya. Nah, selang dari itu si M itu mulai neror ya, sampai Maya jadi nggak terima gitu. Sampai Maya sama ibu kontrakan sama bapak kontrakan. Tapi posisinya Maya juga waktu itu emang udah lebih ke Iman daripada ke M. Enggak. Masih bingung. Enggak, Maya waktu itu masih lope banget ke si M. Tapi cuman karena ngerasa emang kok apa sih ya? Kok kayaknya lebih seriusan ini deh daripada itu gitu. Itu yang menyebabkan Maya lebih berat kan ke Iman daripada, walaupun lebih sayang, lebih apa Maya bilang tadi lope-lopenya ke M, tapi karena mungkin Imannya yang jauh lebih serius dan oke, ayolah gitu, siap gitu, nggak mikir dua kali gitu ya. Dan si Iman tuh berani jadi dia langsung bilang komitmen gitu ke Maya, jadi nggak cuma pacaran, jadi dia pingin langsung serius kan. Zaman sekarang ya ngajakin yang serius tuh, apalagi posisi Maya kan dia tahu ya kisahnya Maya gitu kan ya. Maya mikirnya Allah ini ada laki-laki masih muda yang jelasnya juga bujang, dia mau sama Maya yang udah punya anak 3, yang nggak pikir panjang. Dan si Iman kan ayah juga bilang ke si M Guning, si M teh bilang cina saya nggak akan, gentle juga gitu kan langsung. Waktu itu si Iman tuh berani banget ya, jadi dia berani ke maaf ya teman-teman, ke pacar aku si D, si B sama si M itu dia ngeberaniin mau serius sama Bunda ya. Oh, jadi Iman juga waktu itu tahu kalau misalkan Maya itu selain si D yang jelas-jelas sudah temen kan, selain si D ada masih yang lain lagi, tahu berarti? Udah tahu sebelumnya juga. Kok bisa masih suka? Nah dari situ tuh kayak penasaran nih, coba saya bisa nggak sih buat ngerubah dia biar jadi gitu awalnya kayak 1-2 hati jadi 1 gitu kan. Jadi sebenarnya sih kalau aku nangkep pola pikirnya, bukan Deddy Corbuzier ya. Maksudnya aku juga termasuk orang yang kenal Maya gitu ya, kurang lebihnya gitu, walaupun nggak. Jadi sebenarnya menurut aku sih, walaupun mungkin tadi yang diceritain itu adalah salah satu sisi negatifnya Maya ya, ada si D, ada si M gitu, mungkin dalam satu hubungan. Tapi yang aku tahu dari Maya ini juga sebenarnya anaknya baik ya. Jadi alhamdulillah. Jadi sebenarnya baik, cuman mungkin ya kenakalan remaja lah waktu itu lah, suka puber kedua. Mudah-mudahan nggak puber lagi. Enggak lah, enggak. Udah tobat. Amin. Udah. Nah, jadi aku juga kenal Maya itu sosok yang kaget juga pas waktu pertama aku denger cerita Maya. Maya ada A, B, C, D gitu kan. Sebenarnya yang aku kenal juga sebenarnya Maya itu orangnya asik, baik, ramah. Ya mungkin negatifnya di situ aja, bener nggak? Jadi pengen ngerubahnya karena itu. Ya, dari situ juga kan. Jadi tantangan gitu kan buat saya sendiri, tantangan sendiri gitu. Dan ayah bilang ke si M, kamu amun bahasa Indonesia nanya, kamu mau ngeganggu Maya terus cek si M teh ngomong kia, aku nggak akan ngeganggu Maya, mun kamu wani nikahin Maya lebaran haji. Oke. Si M teh bilang gitu. Dan dia langsung nyanggupin dong ya. Ayah bilang gitu kan ya. Ayah bilang gimana? Waktu itu saya nyanggupin emang kebetulan dari awal saya kalau menjalin hubungan emang selalu serius dan mau menuju ke yang jenjang yang lebih serius lagi gitu kan. Walaupun umurnya masih muda tapi pikirannya udah dewasa. Nah jadi di situ saya bertekad buat nikahin istri. Oke. Masalah ini udah. Sekarang gimana cara ngomong ke pihak keluarga?